Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik ataupun calon pendidik, kali ini saya akan sharing sedikit tentang pembuatan game interaktif untuk anak, khususnya untuk anak yang berada pada usia prasekolah, jadi yang berada pada jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD atau PIAUD, jadi dengan menggunakan atau memanfaatkan word wall. Jadi word wall ini dia sangat simple, sederhana, telah menyediakan beberapa template, 18 template, kurang lebih 18 template yang untuk versi gratis yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran agar terjadi interaksi yang menyenangkan antara pendidik dan peserta didik, terutama pada tingkat PIAUD karena anak masih berada pada fase belajar dan bermain sambil belajar, maka salah satu yang bisa kita manfaatkan ini adalah word wall. Baik, langsung saja di sini kita akan mendesain beberapa game interaktif dengan menggunakan word wall, tentunya yang masih kita menggunakan versi yang gratis. Oke, jadi pertama untuk membuka word wall kita bisa searching di Google, kita klik word wall pada pencarian Google ya, kita klik word wall. Ini adalah yang paling atas ya, yang tanpa spasi, diklik. Nah, ini dia alamatnya untuk membuka word wall, itu wordwall.net. Jadi langsung diklik untuk membuka tampilan dari word wall, kita klik. Nah, setelah itu inilah tampilan pertama untuk halaman word wall. Ini ada pilihan login atau sign up, kita bisa pilih login. Nah, setelah mengklik login, bagi yang sudah memiliki akun itu tinggal mengisikan email dan password. Namun jika belum, kita bisa mengklik sign in with Google. Jadi kalau sudah bisa dipastikan bahwa kita sudah memiliki akun Google, itu bisa kita konekkan dengan word wall. Jadi tinggal dipilih saja akun Google yang ingin kita gunakan. Jadi ini ya beberapa pilihan akun Google yang memang sudah terinstall di laptop. Jadi pembuatannya bisa di laptop atau di handphone, pilih saja salah satu. Nah, ini dia tampilan awal untuk halaman word wall. Jadi ada fitur home, ini tampilannya, kemudian fitur itu ini menjelaskan fitur-fitur yang ada pada word wall. Jadi selain membuatnya dalam bentuk digital, kita bisa juga ngeprint ya game quiz yang kita buat melalui word wall ini. Kemudian ada menu My Activity, ini untuk menampilkan game yang sudah kita buat. Jadi di sini saya sudah membuat satu games, makanya yang timbul ada satu. Kemudian My Result ini untuk hasil dari quiz yang kita telah bagikan ke siswa. Nah, untuk mulai membuat games pada word wall ini, kita bisa mulainya dengan mengklik activity, create activity. Nah, setelah create activity ini akan muncul beberapa tampilan template yang bisa kita gunakan untuk quiz yang akan kita buat. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa untuk versi gratisnya word wall ini kita hanya disediakan 5 kesempatan untuk membuat aktivitas. Jadi sini saya sudah menggunakan satu aktivitas. Namun berbeda halnya jika kita menggunakan versi yang pro atau berbayar, itu jumlah aktivitasnya bisa tidak terbatas. Kemudian kalau yang pro bahkan bisa membuka beberapa template yang di luar versi free ini. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman mau upgrade ke versi yang pro, itu bisa diklik di bagian bawah, klik upgrade. Ini adalah template untuk yang pro, dia memang lebih banyak daripada yang free. Jadi ini kalau kita klik upgrade, ini yang basic, ada yang standar dan ada yang pro. Standarnya 46.000 per bulan, pro-nya 69.000 per bulan. Namun ada perbedaannya, kalau yang standar ini ada 18 free template dan kita bisa membuat tidak terbatas aktivitas, jadi bisa banyak aktivitas yang kita buat. Nah, bedanya di pro, dia ada tambahan 4 pro templates. Adapun yang basic
itu kita hanya bisa membuat 5 aktivitas dengan 8 standar template. Tipsnya adalah karena kita cuma bisa membuat 5 aktivitas, maka setiap aktivitas yang kita buat itu jangan di-delete, mungkin bisa diedit saja kalau sudah selesai digunakan. Karena kalau kita delete, kita sudah menggunakan 5 kali aktivitas, itu kita tidak bisa gunakan lagi kalau untuk versi yang free. Baik, langsung saja Bapak Ibu, teman-teman pendidik atau calon pendidik mahasiswa, kita langsung membuat aktivitas pertama kita menggunakan word wall. Tentunya di sini saya memilih games yang cocok untuk karakter anak usia dini, di mana anak usia dini ini lebih gemar bermain, kemudian juga mereka belum memiliki kemampuan untuk membaca. Jadi mungkin petunjuk-petunjuk pada games ini kita utamakan dalam bentuk gambar dan suara. Jadi ini ada banyak ya, ada permainan pencocokan, kuis, membuka kotak, ada roda acak, untuk membenarkan kalimat, teka-teki, dan lain sebagainya. Kita utamakan yang bisa dimanfaatkan untuk yang versi anak usia dini. Coba yang kita pakai yang matching pairs. Matching pairs ini dia adalah untuk mencari pasangan yang cocok ya. Jadi ini yang pertama, kita harus membuat judul dari aktivitas kita. Jadi misalkan di sini saya beri judul karena ini untuk tema yang akan dipelajari, yaitu tema panca indera. Jadi saya buat judulnya adalah tema panca indera. Kemudian klik pairs of different items. Pairs of different item. Jadi kita pasangkan dengan item yang berbeda. Ini ada 1, 2, 3. Ini untuk pasangannya ya. Jadi ya pastikan sudah download gambar-gambar yang akan kita buat sebagai pendukung dalam pembuatan kuis. Di sini untuk tema panca indera. Di sini untuk pertanyaan pertama, saya mengupload gambar ya mata. Kemudian untuk pasangannya, karena anak ini belum bisa membaca, maka kita buat dalam bentuk suara. Jadi kita tinggal klik teksnya sebagai petunjuk, yaitu indera untuk melihat. Voice-nya di sini ada 2 pilihan, suara perempuan atau suara laki-laki. Setelah selesai, kita bisa klik generate. Indera untuk melihat. Oke. Terus suaranya sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi mencari gambar. Ini gambarnya harusnya muncul sih, tapi gambar yang sudah tersimpan di laptop ya. Tadi sudah ada gambar telinga. Kemudian kita klik indera untuk mendengar. Ini pakai suara mail. Indera untuk mendengar. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Ini saya klik upload, itu langsung muncul daftar gambar yang ada di laptop, tapi di sini di hasil rekaman layar kayaknya nggak muncul. Makanya yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah gambar-gambar yang sudah untuk mendukung konten gamesnya, jadi bisa di-download dulu. Ini ada hidung, saya klik, petunjuknya adalah indera untuk mencium bau. Jadi kalau untuk matching pairs ini dia bisa Indera untuk mencium bau. Selain melatih anak untuk daya ingat anak, melatih daya ingat anak, kemudian pengetahuan anak juga bisa. Jadi bisa anak-anak bisa belajar ada 3 tadi, masing-masing memiliki 1 pasang, jadi total ada 6 pasang. Indera untuk melihat. Jadi 2 yang berpasangan ini harus dibuka secara bersamaan. Jadi secara otomatis dia melatih daya ingat anak. Ini diklik mata, kemudian klik kotak. Indera untuk melihat. Oke, terbukanya bersamaan. Ini adalah cocok, adalah sebuah pasangan antara gambar dan petunjuknya. Indera untuk mendengar. Ini indera untuk mendengar. Indera untuk mencium bau. Indera untuk mencium bau. Enggak cocok, jadi ditutup. Kemudian anak bisa menyimak. Indera untuk mencium bau. Petunjuknya ada di kotak. Jadi memang melatih daya ingat anak. Indera untuk mendengar. Terbuka bersamaan untuk mendengar sesuai dengan petunjuknya.
Indra untuk mencium bau. Oke, ini ada 3 sudah selesai dijawab. Ketiga itu jawab. Dan untuk menampilkan hasilnya, pastikan anak atau siswa itu mengklik leaderboard, diklik namanya supaya bisa dilihat posisinya di antara teman-teman yang lain. Jadi ada urutannya, kemudian waktu yang berdasarkan waktu paling cepat selesai. Jadi kalau ingin di-share, kita klik share yang tadi, kemudian kita pilih prasekolah ya. Klik publish. Jadi ini di sini kita bisa langsung ada opsinya untuk share di Facebook, Twitter atau Google Classroom. Atau yang paling banyak digunakan itu adalah kita copy linknya. Nah, link ini bisa kita share di WA. Begitu diklik oleh siswa atau peserta didik itu langsung terbuka. Jadi anak itu tidak perlu membuat akun wall, cukup mengklik link yang kita bagikan itu sudah langsung terkonek ke game yang kita buat. Nah, misalkan game ini kita ingin tambahkan pertanyaan, kita bisa klik edit content. Kalau tidak, tadi baru ada 3 pasangan, misalkan kita ingin menambah pasangan lagi, kita tinggal klik add player. Dan ini tidak terbatas ya ke bawah, bisa disesuaikan dengan konten Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa sampai 10-20 pasangan bisa. Ini saya tambahkan lagi untuk lidah ya, sebagai indera perasa atau pengecap. Pakai suara, tetap pakai suara petunjuknya, karena anak usia dini ini belum bisa, kebanyakan belum bisa indera perasa atau pengecap. Oke, itu ya, down itu sudah otomatis bertambah di game yang kita buat tadi. Itu sudah selesai satu game. Kalau mau dilihat ditinjau ada di my activity. Jadi ada tema panca indera ya, jadi matching pairs. Kalau permainan pencocokan ini tadi saya sudah buat ya. Jadi dia kurang lebih saat kita buat itu di menu match up yang pertama, match up yang paling atas ini, yang match up itu kalau kita klik untuk buat dia hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Karena tadi saya sudah buat, jadi kita klik saja di my activity, jadi yang match up ini untuk mencocokkan gambar. Jadi kita drag gambar ke pasangannya. Kalau tadi malah tidak ingat, kalau ini mendrag gambar ke pasangannya ya. Ada keywordnya, ada 1 ayam, dia matchingnya dengan angka 1, menunjukkan jumlah hewannya ya. Ada 4 ayam, matchingnya dengan angka 4. Nah itu kalau saat membuat kontennya. Nah ini kurang lebih tema tampilan dari games mashup tersebut seperti ini. Jadi ada gambar yang akan kita cocokkan. Ini saya untuk tema berhitung, ini ada 1 ayam, kita drag ke posisi 1, kemudian ada 2 ayam ke posisi 2, ke posisi 3, ke posisi 4. Kalau sudah selesai semuanya itu kita klik submit answer, diklik oleh anak submit answer, dan otomatis dicek berapa yang benar pasangannya. Dan gamenya selesai. Seperti biasa, kalau mau lihat hasilnya, pastikan anak atau siswa mengklik leaderboard untuk mengklik namanya. Jadi nanti akan ada urutan posisi yang paling cepat menyelesaikan dengan tepat. Ini ada Andi 29,1 second. Ini untuk share-nya, jadi tinggal diklik copy kayak tadi ya. Jadi sudah ada 2 games yang kita buat. Nah, kita coba buat lagi games yang dalam bentuk quiz ya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini juga bisa sebagai assessment untuk menilai keberhasilan dari capaian tujuan pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah tercapai atau enggak. Kita bisa menggunakan fitur, salah satunya ini menggunakan fitur quiz. Namun yang kan untuk peserta didik, kalau quiz biasanya kan opsi-opsinya ada pertanyaan, ada opsi. Namun kita sesuaikan lagi untuk peserta didik, pertanyaannya mungkin bisa dalam bentuk suara. Indra untuk mendengar. Ini indra untuk mendengar, kemudian opsi-opsinya dalam bentuk gambar. Indra untuk menggambar. Jadi ini
sebenarnya akan tampil daftar gambar yang ada sudah tersimpan di laptop atau di handphone untuk diupload saat kita klik upload. Jadi ini opsinya ada A, B, C sampai F. 2 opsi pun jadi. Kalau 2 opsi berarti cukup 2 gambar yang kita isikan. Di sini saya memilih untuk membuat pertanyaan yang terdiri atas 3 opsi. Oke, indera untuk melihat. Jadi saya kasih centang hijau itu pada jawaban yang benar. Cukup 1 jawaban ya, indera untuk melihat, indera untuk mendengar. Jadi centang hijau. Kemudian pertanyaan yang kedua, indera untuk melihat. Kita upload lagi gambarnya, opsi-opsinya di pertanyaan A, B, atau C. Jangan lupa pertanyaan Indera untuk melihat. bentuk sound agar bisa diketahui oleh anak usia dini. Petunjuk pertanyaannya. Kemudian opsinya dalam bentuk gambar. Oke, kita klik, kita upload semua opsinya. Di sini saya buat pertanyaan yang 3 opsi ya. Ini indera untuk melihat, opsinya di jawaban A ada mata, B ada lidah, C ada hidung. Kemudian yang pertanyaan ketiga, indera untuk pertanyaan ketiga, indera untuk mencium bau. Indera untuk mencium bau. Nah, ini kita tampilkan opsi-opsinya. Indera untuk mendengar. Oke. Kita tampilkan opsi-opsinya dalam bentuk gambar. Jadi di opsi A saya kasih gambar telinga. Kemudian di opsi B saya upload gambar mata. Lalu opsi C saya upload gambar hidung. Tentunya jawaban yang benar ini ada di opsi C, maka kita klik di bagian silang tersebut, itu menunjukkan jawaban yang benar. Kemudian yang question nomor 2 juga belum ada jawaban benar tadi, maka saya klik bagian A karena jawaban yang benarnya adalah di bagian A. Oke, jadi yang ada centang hijau itu menunjukkan jawaban yang benar. Oke, langsung lanjut. Setelah membuat pertanyaannya, klik down, lalu akan muncul tampilan preview dari kuis yang akan kita buat. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Indera untuk mendengar. Anak bisa mengklik jawabannya berdasarkan gambar, lalu klik next. Indera untuk melihat. Klik. Indera untuk mencium bau. Oke, tinggal diklik. Setelah selesai, ada keterangan game complete. Lalu seperti biasa, klik guru instruksikan untuk mengisi leaderboard agar kita bisa melihat peringkat dari sang anak. Oke, oh ya, tadi quiz yang kita buat ini judulnya belum ini ya, jadi kita klik kembali untuk edit kontennya karena judulnya belum tepat. Jadi di sini kita bisa kasih judul gamesnya itu kuis tema panca indera. Oke, selesai, kita klik done. Oke, jadi total ini ada sudah 3 games yang kita buat yang cocok untuk anak usia dini. Jadi selain games, kita juga bisa membuat ice breaking dengan menggunakan word all ini. Cara membuat ice breakingnya ini salah satunya dengan fitur random wheel atau roda acak. Jadi akan ada roda yang berputar dan di situ kita bisa mencantumkan pertanyaan atau mungkin yang harus dijawab oleh anak, atau mungkin bisa menanyakan perasaan anak saat itu, kegemaran anak atau siswa, atau mungkin bisa dengan memberikan anak perintah untuk bernyanyi. Jadi secara acak mereka akan mengklik roda acaknya dan akan berhenti di satu titik. Nah, kalau di sini saya buat pertanyaan acak.
beberapa pertanyaan acak. Misalkan sebutkan hewan berkaki 2, sebutkan buah yang berwarna kuning, sebutkan hewan yang berkaki 4. Ini saya jadi selain teks kita buat juga dalam bentuk sound, karena ini untuk anak usia dini ya. Sebutkan hewan berkaki 2. Kemudian sebutkan buah yang berwarna kuning. Sebutkan buah berwarna kuning. Lanjut, sebutkan hewan berkaki 4. Kita generate. Sebutkan hewan berkaki 4. Klik OK. Kalau ditambah pertanyaan, add item. Klik sound. Tambah pertanyaan, sebutkan alat transportasi darat misalkan. Kita generate. Sebutkan alat transport. Kita klik juga ya agar bisa muncul hurufnya selain suara. Setelah selesai, klik done. Dan seperti biasa, ini adalah tampilan dari games yang kita buat. Kita bisa preview dengan klik start. Jadi ini dalam bentuk roda acak. Begitu setiap siswa bisa mengklik spin dan akan berhenti secara acak di salah satu opsi. Jadi, sebutkan alat transportasi darat. Transportasi darat. Berarti siswa tersebut harus menyebutkan salah satu alat transportasi darat. Kemudian siswa yang lainnya setelah selesai bisa spin lagi, memutar rodanya pada perintahnya dijawab oleh siswa tersebut. Sebutkan hewan berkaki 4. Ice breaking juga tidak harus dalam bentuk pertanyaan, bisa ke hal-hal yang lain, misalkan menyanyi, menari, menyebutkan hobi, kegemaran dan lain sebagainya. Sebutkan buah berwarna Bisa diisi kuning. dalam opsi-opsi yang ada pada roda acak tadi. Ini bisa digunakan sebagai ice breaking. Ya, ini total sudah 4 aktivitas yang kita gunakan ya. Selebihnya ada lagi banyak pilihan opsi-opsi yang ada pada Wordwall. Kita tinggal sesuaikan saja sesuai kebutuhan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini ada sedikit tambahan. Jadi ini tampilan Wordwall, bagian ujung itu kita ada fitur untuk mengubah bahasa. Jadi ini ada language, bisa kita pilih Indonesia, kemudian lokasi Indonesia, time zone Jakarta, lalu klik done, maka tampilan Wordwall kita itu akan ada pada versi bahasa Indonesia. Ini tentu bisa lebih memudahkan Bapak Ibu dalam membuat games. Jadi sudah dalam versi bahasa Indonesia. Ini ada template-nya, ada anagram, cari kata, diagram label, dan ini adalah template pro. Ada ini untuk template yang free yang paling atas. Jadi ini bisa tinggal lebih mudah lagi untuk kita membuat games karena sudah dalam bentuk dalam fitur bahasa Indonesia. Jadi ini bagusnya juga dari Wordwall karena sudah menyelesaikan fitur yang berbahasa Indonesia. Ini permainan pencocokan, ada kata petunjuknya di bawah. Ini membuat kotak, ketuk setiap kotak secara bergiliran untuk membukanya dan mengungkapkan benda di dalamnya. Kartu lampu kilat, kemudian roda acak yang tadi kita buat untuk memutar roda, kemudian ada mencari kata, menemukan kecocokan, ketuk jawabannya yang cocok. Ada petunjuk ya di setiap masing-masing item templates ini. Kalau mencari kata ini dia mencari kata yang dia ada di antara beberapa huruf. Kata kisilang itu seperti pada umumnya mungkin tidak bisa untuk anak PIAWUD karena dia sudah menggunakan huruf, jadi harusnya sudah bisa membaca. Jadi ada pertanyaan, kemudian jawabannya itu diisikan pada kotak teka-teki silang. Ada matching paste tadi itu pasangannya yang cocok. Kemudian si algojo ini kayak ada kotak, kita tebak katanya apa. Kalau salah nebak itu akan mengurangi kesempatan kita. Seperti itu. Itu ada sekedar tambahan saja. Saya rasa sekian untuk Wordwall hari ini.
yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat. Silahkan dikembangkan. Ada template-template yang lain yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sukses terus dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.